Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion. Di pagi yang indah ini kita mau baca bersama-sama yang diberikan judul Eden Dikembalikan. Eden itu adalah hadirat Tuhan artinya ya. Diambil dari Kejadian pasalnya yang kedua dari ayat yang ke-8. Dikatakan begini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, sekali lagi Eden adalah gambaran daripada hadirat Tuhan untuk manusia, di mana manusia akan mulai bisa menghidupi hidupnya dengan maksimal hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan menciptakan Eden bukan sekadar sebuah taman atau sebuah tempat saja, tetapi Eden itu merupakan gambaran daripada hadirat Tuhan. Eden adalah tempat dan lingkungan yang sempurna bagi Adam untuk menampilkan semua potensi dan talenta dirinya yang Tuhan sudah berikan, ya. Dan dengan demikian Adam akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika dia hidup di dalam hadirat Tuhan, semua potensi yang diberikan itu pasti akan maksimal. Dengan berfungsi sepenuhnya sebagaimana ia diciptakan, Adam akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Selama ia tetap berada di dalam taman itu atau di dalam Eden itu, Adam mengalami sukacita yang sempurna, kepuasan yang lengkap di hadirat penciptanya. Bayangkan, tidak ada doa puasa, tidak ada ibadah-ibadah. Dia berkomunal langsung dengan Tuhan. Adam tidak hanya menemukan hadirat Tuhan di taman itu, ia juga menemukan tujuan akhirnya. Tujuan mengerti mengapa ia diciptakan. Manusia tidak dapat mengalami kepuasan yang lengkap dalam hidup ini kecuali mereka menemukan tujuan dalam hidup itu, ya kan? Kita pasti akan merasa tidak ada tujuannya kalau kita tidak menemukan tujuan itu, ya. Kita akan menghidupi hidup yang seolah-olah hampa gitu ya. Kepuasan itu datang dari tinggal di dalam hadirat kasihnya Tuhan dan mengerti tujuan apa yang Tuhan berikan kepada Adam dan juga kepada kita pastinya hari ini. Eden bukanlah idenya manusia. Tuhanlah yang membuat taman itu. Ini menunjukkan keinginan Tuhan untuk menyediakan bukan hanya makanan dan kebutuhan manusia saja, tetapi juga keindahan, kedamaian, dan sukacita bagi manusia. Taman itu dipenuhi dengan setiap pohon yang sedap dipandang dan baik untuk dimakan, yaitu ditulis di Kejadian 2 ayat yang ke-9. Tuhan menyediakan kebutuhan fisik dan rohani yang sangat berlimpah pada saat itu, ya. Jadi itulah hadirat Tuhan, itulah keindahan hadirat Tuhan. Keindahan kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kemudian Tuhan menyediakan pasangan hidup juga bagi pria, bagi si Adam itu di dalam Eden. Dan itu semuanya dilakukan di dalam hadiratnya. Hubungan manusia pertama terbentuk di Eden. Hubungan ini mencerminkan rancangan Tuhan untuk persatuan, persahabatan, dan saling membantu. Itu semuanya ditulis di Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Artinya, semua infrastruktur kehidupan manusia sudah diciptakan dan disediakan oleh Tuhan, yaitu hadiratnya. Di dalam hadiratnya, kebutuhan manusia seperti makanan, bahkan pasangan hidup, yaitu hubungan horizontalnya ditetapkan di situ. Manusia diciptakan dan ditempatkan di hadiratnya supaya semua yang Tuhan berikan bisa dikelola dengan baik dan benar. Ya, marilah kita belajar tentang prinsip ini, prinsip yang sangat indah ini. Nah, kejatuhan manusia berakibat kematian, yang artinya terpisah dari hadirat Tuhan. Ketidakpatuhan menyebabkan hilangnya Eden, hilangnya hadirat itu, Kejadian pasal yang ketiga. Dosa memisahkan manusia dari hadirat Tuhan dan mendatangkan kematian ke dunia. Meskipun Adam dan Hawa diusir dari hadirat Tuhan, rencana penebusan Tuhan segera dimulai. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Eden menjadi simbol dari apa yang hilang, tetapi juga harapan untuk sebuah pemulihan. Ya, itulah hadirat Tuhan, itulah Tuhan yang begitu sangat-sangat ingin untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Karena dia tahu tanpa hadiratnya manusia tidak bisa berfungsi. Nah, Yesus, Adam yang baru, telah datang dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan lewat penebusannya di salib.
Ditulis di Roma 5 ayat 18-19. Hari ini, Eden atau hadirat Tuhan tinggal di dalam kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, ketika hadiratnya ada, berarti kembali seperti semula. Semua kebutuhan kita sudah disiapkan olehnya. Jangan takut akan hari esok. Di dalam Eden, di dalam hadiratnya, semua penyertaan, kesembuhan, kesehatan, perlindungan, damai, sukacita, kepuasan, dan pemulihan sudah disediakan dan disiapkan oleh Yesus yang telah mengembalikan Eden ke dalam kehidupan manusia, ke dalam hidup kita hari ini. Wow, luar biasa. Janji yang indah dan juga penetapan yang indah dan juga sebuah kebenaran yang indah yang patut kita terima hari ini. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih bahwa Eden sudah dikembalikan, hadirat Tuhan sudah dikembalikan, Roh Kudus tinggal di dalam kami dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan di dalam hadirat-Mu, hari ini Tuhan, kami hidup berkemenangan. Kami jadi maksimal karena ada hadirat Tuhan. Kami jadi maksimal karena kami hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat dipulihkan. Karena kami ada di dalam hadirat Tuhan. Semua provisi Tuhan, semua kebutuhan kami hari ini dijawab karena kami berada di dalam hadirat Raja atas segala raja, yang memiliki nama atas segala nama. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau adalah sumber atas segala sumber bagi kehidupan kami. Kami mulai hari yang baru, dan kami percaya hari ini dan sampai selama-lamanya hadirat Tuhan tidak pernah dipisahkan dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hari yang baru bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day.